Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Nesa Anesti dengan NPM 15/2024-193. Di sini dari video ini aku bakal jelasin terkait keterhubungan Blink dan microcontroller ESP32. Oke. Oke, kita mulai. Dimana proyeknya itu Blink dan ya keterhubungan antara Blink dan microcontroller ESP32 untuk memonitor suhu dan kelembapan serta kontrol LED secara otomatis. Oke, kita bahas komponen di sini. Komponennya ada DHT22, ada 2 LED, lalu ada breadboard dan resistor serta microcontrollernya yaitu ESP32. Setelah menyiapkan komponen, aku langsung install library manajernya, di mana ada Blink, DHT22, DHT Sensor Library. Lalu setelah menginstal library manager, kita wiring kayak ini PCC ke pin ke pin 3,3 volt. Lalu ini ground DHT, ground LED kita sambungin ke pin ground ESP32. Untuk bagian positif, kaki positif LED kita sambungin ke pin ESP32. Yang untuk yang merah itu aku pakai yang pin keempat, dan yang kuning itu pakainya yang 2. Oke, simpel aja sih untuk wiring sama komponen. Kita lanjut ke codingnya dulu. Oke, kita sebelum ke codingan, kita siapin dulu Blinknya. Nah, ini tuh versi udah jadinya ya. Jadi sebelum mulainya kita ke dashboard dulu. Ke developer zone. Jadi pertama-tama itu kita harus bikin template-nya dulu. Aku udah bikin template-nya, namanya evaluasi 3. Bikin template-nya tinggal new template. Namanya apa? Semisal evaluasi 3. Oke, nanti itu udah langsung ada. Nah, setelah template-nya tuh, aku biasanya langsung ke membuat dulu device-nya. Nah, ini new device, kita ambil dari template yang baru kita buat tadi. Namanya ini kan. Oke, setelah jadi, nah kita tuh langsung dapet ini. Definisi template ID, template name, sama all token. Ini tuh dasar kita buat ngehubungin antara Blink sama ESP. Jangan lupa copy. Nah, setelah kita copy, kita simpan di workspace sebelah atas ini. Usahain jangan ada yang beda sedikit pun, karena kalau beda biasanya nggak jalan. Terus udah kayak gini tuh, kita langsung ke edit. Dan itu kita bikin widgetnya apa aja dan lain sebagainya. Nah, kita pakai yang tadi udah aku buat. Nih. Nah, ini tuh ada 4 widget. 2-nya gauge ini. Nah, yang 2-nya lagi buat LED itu, identifikasi LED itu di switch. Ketika udah, nah kita drag aja. Udah di drag, kita langsung ke setting buat masukin data streamnya. Data stream ini juga pengaruh juga buat ke codingan kita. Nantinya tuh kita bakal ngesetting virtual pinnya. Jadi
akan ada sinkronasi antara jalannya nanti dari coding dan dari blingnya itu sendiri. Ini sesuaikan saja, pinnya itu nanti tuh bakal ada informasi, jadi nggak bakal ada redundansi karena di sini tuh kalau udah dipakai tuh gak bakal dipakai lagi gitu. Data type-nya bisa disesuaikan, aku pakai integer untuk LED, untuk namanya bisa button dan lain sebagainya. Oke, create save. Tuh nanti langsung ada, ini pakainya virtual yang keempat, virtual pin 4. Cuman kita nggak hiraukan dulu, kita pakainya yang keempat ini. Widget George juga mirip-mirip kok, nggak ada yang berubah, sama-sama di drag widgetnya, dimasukin data streamnya. Nah setelah menyesuaikan link ini, kita langsung masuk ke tahap coding. Oke, dari yang udah kita dapat tadi, nah dari sini, dari Bling, ini dan ini tokennya, kita copy paste masukin ke Workquick. Nanti nge-define tempat ID, name, token, sama print buat serialnya. Nah, dari library manager yang udah kita download tadi tuh kita bakal masukin DHT, Blink Simple SP, sama wifi-nya. Nah, untuk ada sedikit catatan juga untuk SSID sama password di Woku itu, karena Woku itu sifatnya untuk simulasi, jadi kita tuh pakainya Woku Cache, bukan pakai wifi sendiri. Tapi kalau misalnya kita pakainya fisik, bukan simulasi di Woku kayak gini, jadi langsung wiring pakai SP aslinya, langsung coding di Arduino IDE-nya, kita tuh pakainya wifi yang kita pakai di laptop ini, guys. Nah, aku pakai Pipoya 30, passwordnya sesuaikan juga supaya nantinya tuh sinkron juga, linknya tuh device-nya bisa online gitu, datanya bisa secara real time menyesuaikan. Nah, jangan lupa juga DHT-nya di define, pinnya aku setting di pin 15, di SP 15 ini. Out tab-nya aku tuh pakai DHT 22. Nah, terus define juga LED-nya. LED hot ini tuh aku yang warna merah. Ya, warna merah ya. Ya, warna merah. Kalau yang code itu kita pakai yang 4. Yang hijau. Oke. Nah, dan itu kita bakal menghitung suhu dan kelembapannya. Nah, dari sini tuh kita tuh bakal ini memberikan data ke serial monitor, nanti kita simulasikan gitu ya. Untuk selanjutnya tuh ada coding ini yang tadi kita sebutin, data stream yang kita atur-atur tadi di link tuh kita masukin ke sini, virtual write ini, karena kita pakai virtual pin kan, kayak tadi suhu pakai V1, kita cek ulang ya. Suhu pakai V1, kelembapan pakai V2. Suhu pakai V1, kelembapan pakai V2. Karena aku settingnya suhunya, karena logika suhu aku tuh pengennya di atas 25 derajat. Nih, dikurang dari 25 dan di atas 25. Jadi aku di sini juga settingnya di atas 25 gitu. Jadi logikanya tuh kalau misalnya suhunya lebih dari 25 derajat, LED yang merah ini bakal nyala, tapi LED yang hijaunya bakal mati. Itu juga sebaliknya, kalau misalnya dikurang dari 25, ini mati, ini nyala. Untuk V0 dan V3 ini menyesuaikan dengan LED-nya. Ini LED ini, V0 dan V3. Jangan lupa pakai serial backend-nya. Nah, nanti LED-nya di setting sebagai output dan langsung di low kan. Untuk white loop-nya kita pakai blink run
dan timer run supaya real time gitu datanya. Oke, kita bakal langsung simulasiin. Setelah di wiring, menyiapkan komponen, di wiring kabel-kabelnya, codingnya, dan sudah menyesuaikan dengan linknya juga. Library manajernya juga sudah disiapkan. Kita bakal running proyek kita. Tunggu sampai selesai. Biasanya kalau misalnya wifi-nya jalan, dari waktunya tuh ini tuh nggak ada trouble kayak nyari wifi gitu, jadi langsung hitam kayak gini. Biasanya udah kelihatan kalau misalnya wifi-nya diem kayak gini, itu pasti udah langsung online di linknya. Nah, ini kan udah kita lihat ya, suhunya 35, kelembapannya 40. Ini sesuai sama ini 35, 40. Kita juga bisa lihat kalau misalnya suhunya di atas 35 tuh jadi langsung dingin. Kalau di bawah 35, di bawah 25 cukup lama ya. Nah, langsung merah. Ini maaf ada sedikit ngelik-ngeliknya. Terus kita lihat di sini waktu simulasi sudah jalan sesuai. Nah, kita lihat di linknya. Setelah kita edit tadi tuh di sini tuh biasanya suka ada tombol buat save and apply gitu. Nah, kita juga bisa lihat statusnya di sini online. Kalau statusnya online di sini tuh kita udah berhasil menghubungkan ESP sama link. Nah, kita lihat juga di sini. Lihat dua-duanya suhunya 12, kelembapannya 40. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat di sini. Untuk lihatnya tuh aku setting di 7 suhunya gitu. Suhunya kita di bawah 25, begitu juga dan kelembapannya di bawah 25. Nah, langsung berubah. Suhunya di bawah 25, kelembapannya di bawah 25. Dan yang nyatu LED 2, itu LED yang hot ini. Kalau kita setting di atas suhunya, karena yang mengatur LED nyala itu dari suhu, jadi kalau misalnya kelembapan berubah itu nggak berpengaruh. Jadi kalau misalnya suhunya kita naikin lebih dari 25, bahkan 36 gitu, nah suhunya tuh bakal otomatis berubah dan yang nyala tuh LED yang kedua ini tuh. Kenapa ini cuma sampai 25? Karena aku settingnya kan cuma sampai 25, jadi udah kayak batasnya gitu. Tapi itu menandakan bahwa 34 itu kan kebetulan 34 itu kan lebih dari 25 juga. Bisa kita lihat bahwa data yang kita ubah ini secara real time langsung berubah ke link yang sudah kita buat. Dan begitu proyek ini berhasil. Nah, sekian aja dari aku. Semoga penjelasannya bisa dimengerti dan kekurangannya bisa dikoreksi untuk bahan diskusi dan ajaran selanjutnya.